Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur ya di hari ini kembali lagi di kajian rutin setiap hari Kamis bersama Duta Rizkia ya, yaitu kajian tentang akselerasi rezeki dan tema malam hari ini ya menarik sekali yaitu 9 pintu akselerasi rezeki. Nah, kira-kira insya Allah apa aja nih 9 pintunya ya. Cuma sebelum itu kita bareng-bareng yuk baca basmalah bersama-sama biar kajian pada malam hari ini itu berkah, bernilai pahala dan bisa menjadi amal soleh kita semua dan insya Allah di sini bisa membantu sahabat semuanya bisa akselerasi rezeki dan mudah ke tanah suci tentunya. Mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai pengantar ya. Hari ini kita akan ngomongin tentang rezeki ya. Wah, ini tema yang cukup menarik ya. Karena siapa sih yang nggak pengen rezekinya lancar ya, mudah, banyak, berkah ya. Nah, ini sebagai pengantar, banyak orang memahami bahwa rezeki itu diperoleh karena hasil usahanya sendiri. Ini kebanyakan orang tuh begini, ya. Jika orang bekerja keras kemudian dapat gaji, ya itu dianggap hasil usahanya. Misalnya nih, kayak pedagang, ya dapat keuntungan dianggap karena hasil usahanya. Dokter dapat upah karena mengobati pasiennya, itu dianggap upah itu datangnya dari dirinya sendiri. Nah, ini adalah pemahaman rezeki yang salah jenis pertama. Lah, kalau salah gimana? Nah, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Jadi, nah, apakah pemahaman ini benar? Ya, benarkah penyebab datangnya rizki itu atas hasil usaha kita? Ya, marilah kita melihat faktanya secara mendalam. Nah, oke, teman-teman, ya, sahabat semuanya, mari kita coba cek ya. Kalau kita ngomongin rezeki, ini fakta tentang rezeki, kita harus selalu bawa dua lingkaran. Berapa lingkaran, sahabat semuanya? Dua Dua, lingkaran, dua. ya. Jadi dua lingkaran. Ada lingkaran yang pertama adalah yang disebut namanya al-hal. Lingkaran kedua yang namanya al-asbab. Oke. Lingkaran pertama apa sahabat semuanya? Al-hal. Al-hal. Yang kedua, lingkaran kedua apa? Al-asbab. Al-asbab. Nah, kalau al-hal itu adalah definisinya adalah kondisi atau keadaan ya yang biasanya dapat mendatangkan rizki. Wah, contohnya apa? Tadi kalau bekerja dapat gaji, ya kan? Kemudian makelar dapat komisi misalnya, ya atau apapun itu. Misalnya seorang dokter ngobati pasien, ya dapat upah dari situ, ya itu adalah kondisi atau keadaan yang biasanya dapat mendatangkan rizki. Dan sifatnya tidak pasti, teman-teman. Ya, sahabat semuanya. Jadi, ya ada orang yang bekerja keras, ya rezekinya gitu-gitu aja. Tapi ada yang ya kerjanya biasa aja tapi rezekinya luar biasa. Atau ada yang sebaliknya. Ada yang ya apa namanya? Kerja ya pontang-panting ya gitu-gitu aja. Tapi ada yang benar-benar ya kerja keras ya dapatnya juga gede. Nah, itu ada juga. Nah, ini adalah wilayah yang diusahakan manusia. Atau kalau gampangannya ini adalah hal-hal yang biasanya ya memang manusia usahakan manusia ikhtiari untuk mendapatkan ya satu rizki gitu. Nah, yang kedua adalah namanya al-asbab. Apa sahabat semuanya? Al-asbab atau sebab ya. Ini bersifat ya sebab akibat ya. Jadi sebab datangnya rizki ya bersifat pasti dan memang ini masalahnya goib bagi manusia. Wah, jadi bukan lingkaran yang dikuasai manusia. Dan memang untuk menjawab ini semua kita butuh yang namanya dalil. Dalilnya yang qot'i, yang bersifat pasti, ya, ya tentu berarti kita bedah dari mana? Dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Oke, siap sahabat semuanya kita bedah. Jadi tadi kalau kita ngomongin rizki, ada al-hal, ada al-asbab ya. Ada dua lingkaran ya. Lingkaran pertama adalah hal yang biasanya mendatangkan rizki ya, yaitu bersifat tidak pasti ya. Kita kerja itu kan ya tidak pasti ya bisa dapat bisa ya kadang kadang udah berusaha sekuat tenaga hasilnya gitu-gitu aja ya atau sudah berusaha ada masalah di tengah jalan dan sebagainya hal-hal kalau asbab itu sebab ya sebab datangnya rizki. Nah,
Oke, kita bedah nih asbab atau sebab datangnya rezeki, ya. Jadi dalilnya harus qot'i, ya. Qot'i itu apa? Pasti. Nah, baik qot'i subut dari sumbernya, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan qot'i dilalah dari penunjukannya. Ya, berarti kita harus menunjuk kepada merujuknya kepada Al-Quran. Nah, kalau kita bedah nih, misalnya di surat Al-An'am, ya, ayat 142, ya. Itu disebutkan di situ, makanlah dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Ya, jadi kita diperintahkan untuk memakan rizki dari, ya, yang telah diberikan Allah. Kemudian, ya, di surat Ar-Rum, ya, di surat Ar-Rum, ya, ayat 40, ya, yang menciptakan kamu kemudian memberimu rizki, ya. Jadi pemberian nih kan. Kemudian di surat Yasin ayat 47, nafkahkanlah sebagian dari rizki yang telah Allah berikan kepadamu. Nah, kemudian di surat Ali Imran ayat 37, sesungguhnya Allah memberi kepada siapa yang dia kehendaki rizkinya. Ya. Jadi dari 4 ayat tadi katanya apa? Rizki itu apa? Pemberian. Ya. Oke, kita masuk di Al-Ankabut ayat 60. Allah lah yang memberimu rizki ya kepadamu. Kemudian di Quran surat Al-Hajj ayat 58, benar-benar Allah yang memberikan kepada mereka ini rizki. Ya. Kemudian di surat Ar-Rod ayat 26, ya, Allah yang meluaskan rizki dan menyempitkan bagi siapa saja yang dia kehendaki. Ya. Di surat Al-Ankabut ayat 29, maka mintalah rizki itu di sisi Allah. Ya. Jadi kalau kita tarik semua dalil ini, ya, sebenarnya jadi sebab datangnya rizki itu cuma satu. Ya. Nah, ini yang menjadi akidah kita, yang menjadi tauhid kita, bahwa ya satu-satunya sebab datangnya rizki itu bukan karena kita bekerja keras, bukan karena hasil upaya kita yang sangat-sangat luar biasa, tapi itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalilnya jelas nih. Dalilnya qot'i, ya, dan ini bersumber dari Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Al-Quran ini adalah huda, petunjuk lil muttaqin, bagi mereka yang mau bertakwa, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini asbab. Tapi, ya, ada yang memahami, ya, memunculkan sikap yang salah ketika membaca dalil ini. Ya, ketika tahu, oh, asbab itu sebab datangnya dari Allah Subhanahu wa taala memang. Jadi memang rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menimbulkan sikap yang salah. Ngapain kita berusaha? Usaha manusia ini kayaknya nggak ada gunanya deh, karena ya udah ditetapin nama Allah gitu kan. Manusia cukup pasrah sama Allah. Akhirnya ada orang yang pasrah. Ya, kalau memang rezekinya gede ya pasti Allah kasih lah. Ya, sudah akhirnya pasrah, tidak mau berusaha, tidak mau memaksimalkan potensi dirinya. Apapun yang diberikan Allah itulah rezeki kita. Nah, gitu. Nah, manusia tidak perlu susah payah dalam mencari rezeki. Nah, banyak yang akhirnya bersikap seperti itu. Semua udah ada jatahnya. Nah, akhirnya jadi orang yang nggak produktif, jadi orang yang males, ya akhirnya bilang, ya kalau rezekinya dapat gitu. Nah, ini adalah pemahaman rezeki yang salah jenis kedua. Tadi jenis pertama apa? Jenis pertama tadi ada yang bilang, kamu kalau nggak berusaha sekuat tenaga, ya, nggak bekerja keras, ya itu nggak bakal dapat rezeki. Itu pemahaman yang salah. Ya. Tapi ada yang bilang, ya ini rezeki itu Allah, kita nggak usah kerja keras lah, gitu, biasa-biasa aja. Ya itu juga salah ternyata. Ternyata dua pemahaman ini itu dua-duanya ternyata salah, teman-teman. Ya, jadi hati-hati nih, ya. Karena, ya, karena salahnya pemahaman ini akhirnya ya umat Islam tidak produktif, akhirnya malas-malesan, akhirnya ya tidak memaksimalkan segala potensi yang ada, ya. Nah, mari kita belajar dari akar bahasanya rezeki dulu nih. Sebelum kita ngomongin 9 pintu pembuka rizki, ya. Teman-teman, nanti di akhir kita akan bedah, ya. Kita mulai dulu dari apa sih makna rezeki, ya. Jadi makna rezeki itu secara bahasa, ya, rezeki itu bermakna atau yang sama dengan pemberian. Jadi tadi kalau kita lihat ya semua dalil-dalilnya, ya teman-teman lihat dari dalil-dalil yang sudah kita kumpulkan ini ada 8 dalil. Semuanya itu merujuk pada satu kata, yaitu pemberian. Jadi rezeki itu arti katanya adalah
pemberian. Segala yang Allah berikan itu yaitu rizki. Nah, rizki itu memang tidak sama dengan kepemilikan, ya. Jadi belum tentu ya orang nggak memiliki itu nggak dapat rizkinya, ya. Belum tentu ya. Jadi ada nih misalnya dia ya pakai tempat ya dapat misalnya rumah gratis, tapi dia nggak memiliki, tapi disuruh pakai terus gitu kan. Ya, diizinkan untuk pakai tempat itu juga dapat rezeki dia. Dapat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuknya bukan hanya kepemilikan, ya tidak selalu yang kita miliki, ya. Dan memperolehnya bisa ada dua jalan. Mau jalan yang halal, itu bisa disebut namanya rizki yang halal. Tapi kalau memilih ya jalan yang haram berarti dapat rizki yang haram. Semuanya tetap disebut namanya rezeki. Ya. Ya, arti katanya rezeki apa? Pemberian. Ya. Jadi sakit itu juga pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi rezeki berasal dari bahasa Arab ya, yang arti katanya adalah pemberian. Pemberian dari siapa? Ya sumbernya, asbabnya, ya satu-satunya sebab ya yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemberi, ya. Nah, makna yang lebih luas, jadi rezeki itu bukan sekedar tentang uang ya. Ini banyak yang salah paham ya, memaknai rezeki itu hanya soal uang. Jadi dalam Islam, rezeki itu ya maknanya bisa harta memang, uang atau penghasilan yang halal, ya. Ilmu itu juga rezeki. Jadi kita itu dapat ilmu itu bukan karena belajar sebenarnya, ya itu bonus aja. Tapi Allah lah yang memberi ilmu itu, memberi hikmah itu kepada kita. Kok kita mudah paham ya? Kita tahu nih jadi ilmu untuk marketing akhirnya bisa jualan ya, gampang jualan gitu. Nah itu ilmu itu hikmah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesehatan termasuk ya sakit itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang baik ya, waktu dan kesempatan ya, banyak orang yang ya tidak punya waktu dan kesempatan, itu rezeki punya waktu dan kesempatan, ketenangan hati ya, waduh saya jadi tenang nih ya, walaupun mungkin ya di dompet 35.000 gitu kan, tapi tenang di rekening nol gitu kan, tapi tenang, iman ya, eh, pahala ya, kesabaran itu juga rezeki, pahala itu juga rezeki. Intinya apa sih? Rezeki itu adalah segala bentuk karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik yang terlihat maupun yang tidak berbentuk fisik, ya. Yang memang bermanfaat untuk hamba-hambanya. Nah, sahabat semuanya, kita coba lihat peta rezeki. Nah, ini sahabat semuanya yang mungkin lagi rebahan, kita akan bedah nih peta rezeki biar kita tuh nggak salah arah nih. Makanya kita harus tahu nih petanya. Jadi, Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-asbab atau sebab. Ya, tadi dalilnya udah jelas tuh. Ada semua dalil ya kita keluarin bahwa ternyata Allah ini adalah sebab, ya. Datangnya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada namanya al-hal. Al-hal itu adalah lingkaran yang dikuasai manusia. Jadi, ya untuk mendapatkan rezeki ini memang ada sunatullah. Ya, ada hal-hal yang harus dilakukan manusia, ya. Biar tidak bertentangan dengan hukum yang sudah dibikin Allah ini, ya. Hukum sebab akibat. Kalau begini maka begini. Tapi bisa nggak? Nggak begini, jadinya begini. Bisa juga. Jadi, ya memang biasanya ya hal yang hal-hal yang mendatangkan rezeki itu ya karena usaha manusia, tapi tidak selalu, ya. Nah, usaha manusia ketika berusaha, ada yang berusaha itu dengan jalan yang halal, akhirnya dapat rezeki yang halal. Nah, ketika lewat jalan yang halal, lewat akad-akad syariah, lewat akad-akad yang benar, ya, yang sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi nantinya kepemilikan, hak milik. Ya, dia boleh menguasai harta itu karena memang dari jalan yang benar, misalnya karena jual beli, ya, misalnya karena dapat waris, ya, misalnya dapat hibah, ya. Tapi kalau dia dengan cara yang haram, ya, mencuri misalnya, korupsi misalnya, nah itu disebutnya juga rezeki, ya, walaupun nggak ketahuan gitu ya, rezeki yang haram dan itu bukan miliknya, ya. Jadi itulah peta rezeki ya, gampangannya itu. Jadi rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, manusia ya diberikan kebebasan untuk memang menggunakan ya eh, tenaganya, amal solehnya untuk mendapatkan rizki. Dan ya hidup ini pilihan, tapi konsekuensinya nggak bisa milih. Ya,
Dia mau milih mau jalan yang halal atau haram itu pilihan. Tapi ketika dia milih jalan yang halal, yaitu jadi pahala, ya, dan dampaknya surga. Tapi ketika dia memilih ya usaha yang haram dengan jalan yang haram, ya dampaknya adalah neraka gitu, sahabat semuanya. Nah, kita masuk ke pandangan yang semestinya tentang rezeki. Nah, sebenarnya seperti apa sih, Kang Alfian? Ya, jadi memahami rezeki tadi usaha ternyata ada yang satu memahami rezeki itu memang berasal dari sebab karena manusia usaha sekuat tenaga itu ya salah. Ternyata cuma dari Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya juga membuahkan pemahaman yang salah. Jadi ketika kita memahami rezeki, ya Bapak Ibu semua, sahabat semuanya, rezeki itu kita pakai dua lingkaran. Ada lingkaran yang menguasai manusia, sebab ya al-asbab tadi berasal dari Allah, kodok dari Allah, takdir dari Allah, ketentuan dari Allah, tidak dihisap. Ya, jadi ya kita udah berusaha sekuat tenaga, hasilnya sekian, gak sesuai ekspektasi kita, gak sesuai harapan kita, gak sesuai cita-cita kita. Ya itu nggak dihisap, hasil itu nggak dihisap. Ya, tapi ada namanya yang kita kuasai, lingkaran yang kita kuasai atau al-hal. Ya, itu berasal dari manusia, hasil usaha manusia dan akan dihisap. Nah, fokus kita sebenarnya adalah ya ketika kita mau mendapatkan rezeki, fokus kita adalah lingkaran yang tidak kita kuasai, yaitu apa? Ya, bagaimana kita memastikan kita mendapatkan rezeki ini lewat jalan yang halal, ya. Lewat jalan bukan jalan yang haram dan tidak takut untuk menempuh jalan yang halal dan meninggalkan jalan-jalan yang haram, ya karena kita punya keyakinan tadi 100% bulat, ya dalilnya jelas qot'i bahwa rizki itu minallah, memang dari Allah, al asbabnya, ya. Nah, pemahaman rizki dalam dua lingkaran ini, ya jadi ketika kita bertawakal, ya nanti mungkin yang belum ikut kajian-kajian sebelumnya, kita akan bahas nanti masalah tawakal ini. Jadi tawakal ini kan sebelum kita berikhtiar, selama kita berikhtiar dan sesudah kita berikhtiar, itu ya kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ada ya dua lingkaran, ya, itu lingkaran yang menguasai manusia dan dikuasai manusia. Yang menguasai manusia itu harusnya menjadikan kita itu yakin bahwa rezeki itu memang dari Allah. Yakin bahwa Allah itu selalu akan membantu kita. Dan harusnya memunculkan semangat kita dalam mencari rezeki. Malah bukan kendor. Malah bukan ya malas-malesan. Ya, ketika kita yakin bahwa Allah itu ya sang Maha Pemberi rezeki dan selalu membantu kita. Ya. Nah, bagaimana kita memastikan Allah ini ridho ya terhadap aktivitas kita? Ya, tentu aktivitas kita harus terikat kepada hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala atau aturan-aturannya Allah. Ya, intinya ketika kita melanggar aturan-aturan SOP ya di perusahaan misalnya, ya itu kan Allah apa bos kita kan gak ridho gitu kan. Nah, sama juga ketika kita melanggar aturan-aturan yang sudah dikasih di aturan hidup ya buat manusia, ketika kita langgar ya Allah juga ada konsekuensinya, ya, dan Allah itu Maha Pemaaf juga selama masih ya di dunia kita masih ada kesempatan untuk bertaubat, ya. Nah, yang berikutnya adalah lingkaran yang dikuasai manusia. Nah, harusnya ya disinilah kita harus senantiasa terikat kepada ya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan SOP dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Senantiasa terikat kepada sunatullah juga dalam berusaha, dalam mencari rezeki. Jadi, ya jangan males-malesan, tetap berusaha, tetap disiplin, tetap semangat gitu kan. Nah, itu lingkaran yang memang ya kita kuasai, ya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi ada dua pintu rezeki. Ya, lingkaran yang kita kuasai dan tidak kita kuasai. Nah, bagaimana sih langkah-langkah kita, ya? Jadi harusnya memang dengan pemahaman rezeki yang benar itu, ya, menjadikan kita itu makin yakin, ya, keyakinan, ya, makin yakin sama Allah Subhanahu wa taala, dan ya makin yakin bahwa kalau kita meninggalkan yang haram, Allah pasti akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah rezekinya orang yang bertakwa, ya. Jadi langkah-langkah kita itu pertama adalah keyakinan yang mendalam akan rezeki itu datangnya dari Allah. Nah, keyakinannya mendalam bahwa Allah itu akan menolong kita, ya, selama kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala.
selama kita memang menjalankan perintahnya dan memunculkan semangat kita dalam mencari rizki. Harusnya semangat, ya. Nah, senantiasa berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah, tidak melanggar, tidak mencari rezeki dengan cara yang haram. Ya, terikat kepada hukum sunatullah, sebab akibat. Oh, kalau harus promosi, harus pakai iklan, ya iklan. Kalau harus memang berusaha kejar target, ya kan? Ya, senantiasa berdoa kepada Allah yang Maha, ya, pemberi lagi penolong hamba-hambanya. Ya, itu sahabat. Nah, fungsi memahami rezeki yang benar ini, ya, harusnya menjadikan kita ini selalu optimis karena ya sudah dijamin, ya, sama Allah Subhanahu wa taala, dan selalu terikat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena jumlah tidak ada hubungannya dengan, ya, cara yang dipakai, ya. Tidak menghalalkan berbagai cara untuk mencari rezeki, tidak takut menolak, ya, rezeki yang datang dengan cara yang haram, tidak mudah putus asa jika gagal dalam usahanya, ya, dan membuat kita tidak takut berjuang untuk, ya, kepentingan agama. Nah, ini teman-teman, ya, sampai sini paham ya sahabat semuanya. Jadi, ya, kita memahami rezeki itu minallah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada 9 pintu, ya, untuk kita bisa akselerasi rezeki dan mudah ke tanah suci tentunya, ya. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalilnya jelas, semua banyak yang sudah hafal di surat At-Talaq ayat 2 dan 3, ya, bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan baginya jalan keluar, ya, dan memberinya rizki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau teman-teman yang yakin ayat ini, ya, nah, ini yang luar biasa yang nggak dipahami orang-orang kapitalis. Bingung orang kapitalis. Apa hubungannya takwa dengan rezeki gitu kan? Ya. Tapi ini dalilnya qat'i dan jelas, ya. Banyak, ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak yang tidak disangka-sangka. Ya. Nah, contoh kan kalau kita lagi, ya, melakukan sa'i, ya, teman-teman yang mungkin sudah pernah umroh atau pengen umroh, ya kan, itu sa'i kan 7 kali itu Safa Marwah Safa Marwah, ya, rezekinya kan tidak disangka-sangka ada di kakinya Ismail, ya. Nah, nomor satu sahabat semuanya itu adalah takwa. Bisa mungkin, ya, jalankan perintahnya, tinggalkan semua yang dilarang, ya, ya, yakin, ya, insya Allah, nah, rezeki itu datang. Nah, paling enggak tenang, ya, tenang. Kenapa? Karena kalau kita tuh jiwanya tenang, rezeki itu datang, ya. Jadi kata kuncinya gitu. Tapi kalau kita tuh ngelanggar, coba teman-teman nih, saya analogikan nih. Kalau teman-teman nih udah ada peraturan nih dari polisi, ya, tiba-tiba teman-teman langgar, kira-kira hatinya tenang nggak? Gelisah kan? Pasti gelisah. Nah, ketika tidak tenang ini, nah, rezekinya ini susah datang. Adapun rezeki datang, ya, apalagi, teman-teman ngerasa khawatir, ya, ya kan salah satu tugas setan itu kan menakut-nakuti manusia itu, ya, untuk, ya, tadi takut miskin. Itu ada dalilnya, ya, salah satu jurus setan itu menakut-nakuti manusia untuk dia takut miskin. Akhirnya dia apa, dia menggunakan cara yang haram untuk mendapatkan rezeki, dan dia dapat rezeki yang haram. Kalau dia dapat, sebutannya rezeki juga, ya, tadi kita udah clear, ya, masalah rezeki itu artinya adalah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, nah, kalau teman-teman pengen, ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, teman-teman, ya, jalankan perintahnya, ya, dan tinggalkan semua larangannya. Ya. Jadi gini, analoginya gini, teman-teman. Ini kalau kita nih jadi bos lah, punya anak buah atau punya karyawan yang dia itu taat, yang dia tuh patuh, yang dia itu, wah, pokoknya rajin dan lain sebagainya. Kira-kira kita seneng nggak ngasihnya? Oh, kita kasih gitu ya. Tapi memang Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, ya. Jadi walaupun ada orang yang nggak bertakwa sama dia, yang melanggar perintahnya, Allah tuh tetap kasih. Ya, makanya kan maha pengasih, tapi tidak semuanya Allah sayang, ya kan. Orang Allah yang sayang, ya, itu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, sahabat semuanya, ini, eh, pintu akselerasi rezeki yang kedua setelah takwa adalah istighfar dan taubat. Karena memang salah satu penghambat rezeki itu adalah dosa. Ya. Itu dalilnya sudah banyak banget teman-teman tahu.
ya. Dan salah satu kunci untuk menghapus dosa itu adalah istighfar dan taubat, ya. Dan ya sudah jelas kan, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, niscaya Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, ya. Jadi dikasih rizki, ya, dikasih harta, ya, diperbanyak anak-anaknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi orang-orang yang senantiasa setiap hari mohon ampun di waktu sahur, ya kan, sebelum sholat subuh, ya kan. Nah, ini kuncinya di sini. Nah, kalau jadi kunci teman-teman, ya, pertama takwa, ya, kedua adalah taubat dan istighfar. Nah, hindari ya dosa-dosa besar, ya. Contoh misalnya syirik, eh, ya, kepada Allah, meninggalkan sholat, ya, jangan sampai, apalagi sholat wajib, durhaka kepada orang tua. Nih banyak nih orang yang hidupnya belangsak, ya, oh nggak pernah sukses, ya susah terus. Nah itu ada tuh, kalau hubungannya sama orang tua jelek tuh hati-hati tuh, ya. Membunuh, zina, riba, sihir, memakan harta anak yatim, menuduh orang berzina misalnya, berdusta atas nama Allah, sumpah palsu, korupsi, khianat, ya, memutus silaturahim, sombong, merasa diri paling benar. Nah, banyak sih sebenarnya. Kang, itu kan ada tuh orang yang, ya, dia banyak dosa, ya, maksiat, tapi dia punya banyak, punya Ferrari, punya Lamborghini dan lain-lain. Hati-hati teman-teman, ada yang namanya istijrot. Ya, jadi bila kamu melihat Allah memberi pada hambanya dari perkara dunia yang diinginkan, yang diinginin dunia apa sih? Wanita, harta, tahta dan lain sebagainya. Padahal dia terus menerus dalam keadaan bermaksiat. Maka ketahuilah bahwa itu tuh adalah istijrot sebenarnya. Jebakan yang berupa nikmat yang nantinya ujung-ujungnya apa? Ya, sengsara, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan gumun, ya, kalau dalam bahasa Jawanya itu rasa gumun, rasa gumunan, ya. Jadi uang sinawang, ya. Bisa jadi yang kita lihat, oh dia tuh apa namanya, eh, duitnya banyak tapi ternyata hidupnya nggak tenang, anaknya berantakan, ya, bisa aja seperti itu, ya. Nah, yang ketiga itu tawakal, ya. Jadi tawakal itu nanti kita bahas di bab khusus kalau tawakal ini, ya. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah, ya, dengan sebenar-benarnya tawakal, karena berarti kalau ada yang sebenar-benarnya tawakal, berarti ada orang itu yang tawakalnya nggak beneran gitu, ya. Kalau beneran, niscaya, ya, Allah itu akan memberi rizki kita sebagaimana burung diberi rizki. Kenapa perumpamannya burung? Burung itu nggak punya otak, ya, tapi kenyang, keluar dari sarangnya, pulang dengan perut kenyang, bawa untuk anak-anaknya, insya Allah, ya, yakin, ya, nggak ada yang nggak kebagian, ya. Bahkan, ya, ada makhluk yang tidak terlihat, ya, yang melata, ya, nggak punya tangan, nggak punya kaki, tetap bisa makan, ya. Ya, ini harus jadi keyakinan kita, ya, sahabat semuanya. Nah, yang berikutnya adalah kuncinya adalah silaturahim. Ini silaturahim ini kunci banget, ya. Nah, bedanya ada silaturahim, ada sila ukhuwah. Kalau rohim itu memang yang biasanya berhubungan nasab. Jadi teman-teman cek, ya, karena sedekah yang terbaik itu nantinya adalah sedekah yang kita berikan kepada keluarga-keluarga yang memang masih punya hubungan darah, nasab. Ya, adik kita, saudara kita, ya, makanya, ya, teman-teman, ya, bersyukur kalau misalnya, ya, mungkin lagi jadi sandwich generation misalnya, biayai adiknya, biayai orang tuanya, biayai kakeknya, dan lain sebagainya. Nah, dan barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, pengen lapang rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Ya. Berikutnya sahabat semuanya, ya, yang tidak kalah penting adalah sedekah. Nah, saya nyaranin, ya, sama teman-teman, jangan ada, ya, teman-teman tinggalkan satu hari pun tanpa sedekah. Ya, kalau teman-teman mau, ya, dapat efek yang luar biasa, akselerasi rezeki, ya, seberapapun, ya, sedekah subuh, ya. Jadi, ya, ini luar biasa. Ini udah banyak yang membuktikan lah, ya. Asal tadi sedekahnya dengan yakin. Nah, ketika sedekah itu teman-teman doa, ya, doa di hari itu, ya kan. Luar biasa, ya. Jangan jaga maksiatnya, jangan sampai nggak jangan sampai maksiat di hari itu. Jaga sholatnya, jaga apa namanya,
tawakalnya, insya Allah, ya hidupnya di hari itu enak gitu, ya. Karena barang siapa yang keluar rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, ya, dia akan dijamin dalam 3 jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijamin rizkinya, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dilindungin. Seraya setan-setan pada waktu itu, ya, tanya sama setan sebelahnya, temannya, gimana kita bisa mengganggu orang yang dia itu dijamin oleh Allah rizkinya, ya, diberi petunjuk oleh Allah di hari itu, ya, kemudian dilindungi oleh Allah. Gimana cara godanya? Nah, ternyata salah satunya orang itu bisa terlepas dari jaminan Allah ketika orang itu bermaksiat. Ya. Nah, ketika maksiat terlepaslah jaminan itu dan menyebabkan ya rizkinya dia nggak tenang. Akhirnya ya rizkinya jadi seret gitu kan. Makanya ya teman-teman ya jaga banget sedekah subuh. Nah, yang berikutnya adalah menolong orang lain. Ya, barang siapa yang nolong orang lain, Allah akan tolong juga. Ya, jadi kita ini kan punya banyak saudara-saudara Muslim. Ya, ya seberapapun lah kita, apapun kita punya niatkan tiap hari itu nolong. Ya, nolong apapun. Ya, dan nggak mesti uang ya menolong itu. Tapi jangan menolong yang haram ya, gitu. Nah, yang ketujuh adalah bersyukur. Wah, jadi ujian syukur tuh luar biasa loh teman-teman. Ya, intinya gini, kalau ujian ya, teman-teman terima, kan ada ungkapan namanya terima kasih ya. Jadi kalau teman-teman itu pengen rezekinya muter terus, kalau dapat apapun, segera dikasih. Nah, kasih apa? Ya, segera disedekahkan, diinfakkan, ya kan. Ketika nerima, ya terima kasih, ya, bersyukur. Ya. Kenapa? Karena ini rumus ya. Kalau ada ya ini rumus, jika kamu bersyukur pasti akan aku tambah nikmatnya. Tapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, ya siksanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat pedih. Siksaan Allah salah satunya kalau di dunia yang ngerasa nggak cukup, selalu kekurangan, ya. Udah. Ya. Ya, contoh misalnya apa namanya? Ketika kita punya rezeki berupa harta, ya segera disedekahkan, zakat wajib ya kalau zakat mal, ya kalau udah masuk nisab wakaf, ya. Kalau punya ilmu diajarkan, didakwahkan, punya waktu luang ya ibadah, lakukan hal yang bermanfaat. Kalau dikasih kesehatan ya ketaatan, ya, bukan maksiat, ya, itu teman-teman. Oke. Eh, nah, berikutnya adalah ya berbakti kepada orang tua. Nah, ini teman-teman bisa dicek ya. Ada penelitian ya. Saya lupa. Nanti saya cari ya. Bahwa ya banyak orang yang hidupnya sengsara itu salah satunya adalah hubungan sama orang tuanya itu nggak bagus. Ya, akhirnya apa? Hidupnya di dunia itu sengsara. Kalau ada ngelihat orang kok hidupnya belangsak terus, nah itu dicek tuh, hati-hati tuh. Dia sama orang tuanya ya ada durhaka nggak? Ya, karena ya dosa durhaka ini itu balasannya langsung di dunia, sengsaranya langsung di dunia. Ya, nah siapa yang ya rezekinya pengen lapang, hidupnya berkah, doanya tembus langit, mulailah dengan membahagiakan orang tua. Ya, ngasih kabar juga, misalnya kita lagi merantau kasih kabar gembira, itu juga membahagiakan orang tua, ya. Jadi bentuk berbakti apa, mendoakan itu, eh, harus selalu ya, tutur kata yang lembut, ya, membantu kebutuhan mereka, membahagiakan, menjaga nama baik mereka, ya, itu berbakti kepada orang tua. Nah, yang kesembilan adalah ini sahabat semua, ini kunci yang kesembilan adalah haji dan umroh, ya. Jadi ini pintu rezeki yang kesembilan ini luar biasa. Saya sendiri ngerasain, Pak, ada Pak Haji Komar di sini juga datang ngerasain luar biasa bahwa ya benar janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita melaksanakan haji dan umroh ini ya, eh, apa ya, seperti ya benar-benar dalilnya kan menghilangkan kefakiran dan dosa. Yang bikin rezeki kita seret kan dosa. Ketika dosa kita hilang, masya Allah, ya. Sebagaimana api menghilangkan karat dan besi, ya. Jadi ya salah satu ya umroh ini luar biasanya, ya. Yang pertama adalah menghilangkan kefakiran. Kalau kita ngerasa sekarang ini lagi fakir, ya lagi kekurangan, ya, ah, coba nih paksakan untuk umroh, ya. Walaupun memang ya kalau umroh haji memang buat orang yang mampu, tapi kita kan belum tahu nih.
memaksimalkan batas kemampuan kita. Jadi kadang kita itu udah ngerasa nggak mampu duluan, nggak yakin duluan. Ya padahal kadang ya umroh dan haji itu bukan hanya soal kemampuan, tapi soal keyakinan, ya, dan undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, kalau teman-teman pengen nyoba ya, salah satu caranya, ya, coba lakukan nih setiap pagi, ya, sedekah subuh dengan niatan pengen umroh. Berapapun, Rp1.000 juga nggak apa-apa. Ya. Tiap hari, ya itu laksanain 99 hari. Ya, kalau nggak percaya, ya dicoba sendiri. Nanti insya Allah ada keajaiban yang sangat luar biasa. Ya. Nah, orang yang berhaji dan berumroh ini adalah tamu Allah. Jadi mereka ini tamu Allah, ya. Dan jika mereka berdoa, ya, hadisnya jelas Ibnu Majah, ya, kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Ya, jika mereka meminta ampun, Allah akan mengampuninya. Jadi ketika kita ini, ya, di tanah suci itu doanya wah luar biasa mustajab. Ya kan kita bertamu, misalnya nih teman-teman bertamu ya ke tempatnya jenderal gede gitu kan, misalnya Prabowo, ya. Ya teman-teman ya punya salah misalnya sama dia, minta dimaafkan, ya, kemudian minta apapun ya dikabulkan sama dia. Cuma memang pengabulan doa Allah, doa itu ada tiga ya teman-teman. Tapi ketika berdoa harus yakin bisa langsung dikabulkan, bisa diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bisa yang ketiga, ya, eh, ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau nanti di akhirat pengabulannya, ya. Tapi yakinlah ketika kita dimampukan untuk berdoa, doa ini insya Allah pasti terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi ini adalah kunci pembuka rezeki teman-teman, ya. Nah, buat sahabat semuanya, ya, insya Allah kita tuh ada beberapa program ya sahabat semuanya. Kalau yang teman-teman mau akselerasi rezeki, ya, program Duta Rezeki ya. Pertama ada program sedekah umroh. Teman-teman searching aja di Google, ketik namanya sedekah umroh Duta Rizkia. Nah, nanti di situ teman-teman bisa ngelisting, bisa masukin, ya, atau nanti japri admin. Misalnya nih di tempat teman-teman ada marbot, ya, penjaga masjid, atau ada penghafal Quran, atau ada orang miskin, tukang apalah gitu yang dia pengen teman-teman umrohkan gitu loh. Nah, tapi teman-teman nggak punya duit juga, ayo bareng-bareng ngajakin, ya, ngajakin, ya, di listing di sedekah umroh. Atau teman-teman bisa bersedekah sendiri, ya, untuk yang sudah ada di listing situ, ya. Nah, setiap pagi ya niatkan teman-teman sedekah umroh. Kemudian kita ada nabung umroh. Nabung umroh ini kita udah kolaborasi sama Bank BSI. Jadi teman-teman bisa buka rekening langsung. Nanti kalau sudah bisa untuk DP, ya teman-teman segera DP. Nah, ini juga ya ini sebagai ikhtiar kita, niat kita. Ikhtiarnya juga harus sungguh-sungguh. Ya, oke, Kang, saya nggak pengen nabung lama-lama, pengennya langsung berangkat. Bisa jadi. Dari Duta Umroh, teman-teman bisa jadi dapat umroh gratis. Jadi kita ada program juga komisi untuk mereka yang ngajakin orang umroh, ya, komisinya sampai 2 juta sampai 3 juta, ya, sekali komisi. Dan itu bisa banget untuk teman-teman bisa masuk program nabung umroh, DP umroh, ya. Dan ya itu insya Allah apa namanya teman-teman bisa dapat banyak manfaat di situ. Nah, berikutnya adalah teman-teman silakan teman-teman kalau yang mau daftar sebentar lagi kita ada umroh Ramadan, umroh Lailatul Qadar, program umroh Lailatul Qadar, umroh Syawal, sama umroh awal musim, atau yang mau private sama keluarganya sendiri ada umroh private. Nah, silakan teman-teman japri aja admin Duta Rizki atau nanti tanya langsung sama Kak Sakira di sini, ya, yang sering bikin konten untuk umroh, ya, gitu teman-teman. Itu aja sih dari saya ya teman-teman, ya. Ada 9 kunci pembuka akselerasi rezeki, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman, ya. Ya, yang perlu diingat bahwa ya sebab datangnya rezeki minallah, hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya silahkan teman-teman kalau mau akselerasi rezeki, ya tentu eh, ini ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita gunakan untuk melakukan akselerasi, dan ya Allah udah kasih panduannya. Ya, tinggal teman-teman yakin dan mau buktikan sendiri atau enggak.
Nah, salah satunya memang kita mau ngajakin teman-teman di sini semua untuk ayo 99 hari istiqomah, coba amalkan 9 hal ini ya, temukan keajaibannya ya. Jadi ini challenge-nya buat sahabat semuanya. Ayo kita 99 hari ya. Numpung juga masuk Ramadan nanti ya, kita lakukan ya, coba amalan-amalan untuk bisa akselerasi rezeki dan mudah ke tanah suci. Thank you, itu aja dari saya, sahabat semuanya. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa nanti ini rekamannya kita share, teman-teman bisa bagikan ke teman-teman yang lainnya. Saya masuk ke acara sesi tanya jawab atau dari Kak Sakira ada pengumuman untuk program-program kita bisa di sharing juga di sini ya teman-teman. Karena kita ada program umroh Lailatul Qadar, ada program sedekah umroh, nabung umroh, atau yang pengen umroh gratis. Ada yang pengen umroh gratis ini? Coba saya pengen tahu ya. Yang pengen umroh gratis, coba chat di kolom chat ya. Ayo ketik saya, ya, Bismillah saya. Ya. Ayo yang mau umroh gratis. Nah, nanti kita akan kasih besok besok Jumat itu bareng Pak Haji Komar. Besok akan dikasih tahu nih caranya biar bisa umroh gratis. Ya, ada yang mau? Yang serius, yang yakin bahwa ya insya Allah atas izin dan pertolongan Allah bisa umroh gratis di tahun ini. Yang punya hajat umroh gratis baru dua nih, baru Pak Taufik sama Muhammad Yunus. Nah, ayo silakan. Ya, silakan tulis dulu di kolom chat. Ya, oke, silakan. Ya, wah Kang Adan, Kak Aura, ada lagi yang mau umroh gratis? Oke, Bu Endang, Sudrajat, Pak Endang atau Bu Endang nih, Pak Endang, Pak Azari, ya sudah. Ini saja yang mau umroh gratis. Yang lain tidak mau atau sudah umroh? Ya kalau sudah umroh, ngumrohin temannya lah, sahabatnya. Oke, teman-teman yang pengen umroh gratis, ya silahkan catat nomor saya 0896 0316 9223. Nah, insya Allah besok saya share ya besok bersama Pak Haji Komar ya akan di share ya caranya teman-teman bisa umroh gratis di tahun ini tanpa harus nabung. Yo, enaknya tanpa harus nabung. Ayo, ya siapa yang mau? Ya, silahkan save nomor saya 0896 0316 9223 ya. Dan jangan lupa besok banget ya jam 8 ya Kak Syakira ya. Itu ikut ya acaranya Pak Haji Komar. Nah, Pak Haji Komar besok bisa cerita bagaimana beliau ini ya, sahabat saya ini bisa haji gratis bintang 5 ya. Hotelnya bintang 5 di pelataran deket Ka'bah, deket banget sama Ka'bah ya. Fasilitasnya full bintang 5 ya dan bersama artis bersama ya. Nah, itu besok Pak Haji Komar akan sharing di situ ya, teman-teman. Itu aja dari saya, Kak Sakira, yang bener-bener mau umroh, save nomor saya ya. Insya Allah besok eh banget ya kita akan share. Saya mau banget sekalian nengokin anak kuliah di Madinah, Masya Allah. Siap, Bismillah. Ayo, sekaligus. Anaknya di mana? Di UIM ya? Masya Allah. Ya, siap. Oh, yang mau ikutan program sedekah umroh atau punya listing orang-orang yang mau diumrohkan, silahkan klik nih ada linknya sedekah.dutarizkia.com ya. Silahkan ada linknya di sini. Silahkan teman-teman. Yang pengen umroh gratis, jangan lupa save nomor saya dan ikut acara besok malam. Thank you. Itu Kak Sakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Alfian ya atas penyampaian materinya. Insya Allah kita semua bisa nih ya untuk membuka ya 9 pintu
pembuka rezeki tadi. Mungkin kalau dari Bapak Ibu yang masih bergabung ada pertanyaan, bisa dicatat terlebih dahulu ya. Karena sebelum masuki sesi tanya jawab, mungkin saya izin sedikit info nih untuk paket-paket umroh yang tersedia di Duta Rizky Tour and Travel. Nah, kalau yang terdekat itu ada di paket umroh Lailatul Qadar ya, Bapak Ibu. Apakah terlihat share screen saya? Terlihat Kak Sakira. Oke, baik ya. Bismillah di sini untuk Bapak Ibu mungkin yang sudah ada rencana gitu ya atau mungkin sudah menabung dari jauh-jauh hari untuk melaksanakan umroh dan dapat momentumnya di pas bulan Ramadan nih. Insya Allah Duta Rizky ada ya, ada programnya di paket umroh Lailatul Qadar plus Syawal. Di paket umroh Lailatul Qadar plus Syawal yang mana perjalanan nanti selama 17 hari ya Bapak Ibu. Nanti keberangkatannya tanggal 9 Maret 2026 dan Masya Allahnya adalah nanti Bapak Ibu dapat di 10 hari terakhirnya juga, dapat untuk mengejar malam Lailatul Qadarnya juga, itikafnya, kemudian nanti lebaranannya, sholat Idul Fitrinya juga di Mekah ya, nanti sholat Idul Fitrinya di Mekah, jadi bisa merasakan suasana Idul Fitri di pusatnya langsung gitu ya, Masya Allah Bapak Ibu. Nah untuk include-nya sudah banyak banget ya, dapat dilihat di player yang tertera. Udah include tiket pesawatnya, hotelnya juga sudah include, visa umrohnya udah dari travel kami pula yang urus, sertifikat umroh, manasik umroh, air zam-zam 5 liter, mutof yang profesional juga, asuransi perjalanan sama makan sahur di Mekahnya dapat ya, makan 3 kali di Mekah nanti pas bulan Syawalnya, lalu makan 2 kali selama di Madinah dan perlengkapan umrohnya juga sudah dapat. Kemudian harganya hanya di 45,7 juta aja Ibu ya, Bapak Ibu Masya Allah dan masih ada promo cashback ya untuk Bapak Ibu mungkin yang booking sekarang di malam ini yaitu cashbacknya hingga 2 juta rupiah. Masya Allah. Kemudian kita menggunakannya di maskapainya Saudi Airlines yang mana maskapainya direct flight ya Bapak Ibu jadi nggak pakai transit. Mungkin untuk Bapak Ibu yang mau ngajak jamaah yang lansia gitu atau anak-anak supaya nggak kelamaan di perjalanan bisa nih untuk ambil di paket umrah Lailatul Qadar plus Syawal. Atau kalau misalkan Bapak Ibu mau merencanakan umrah private juga bisa ya. Bapak Ibu kalau mau merencanakan umrah private juga bisa. Nanti hubungi saja untuk konsultasi lebih lanjutnya ke nomor WhatsApp ini di 0812 80 80 2150. Kalau secara singkat perbedaan umroh reguler dan umroh private, kalau umroh reguler itu kan bareng rombongan ya Bapak Ibu. Jadi mungkin akan bareng-bareng, rame-rame bareng rombongan yang lain dan jadwalnya tuh sudah ditetapkan gitu. Nah, kalau umroh private, kalau Bapak Ibu ada yang jadwal liburnya mungkin beda sama orang kebanyakan, itu bisa nih pakai umroh private. Karena nanti Bapak Ibu bisa request jadwalnya, maskapai penerbangannya, hotelnya, transportasinya semua bisa di request. Mungkin untuk lebih lanjutnya ya bisa hubungi juga nomor WhatsApp yang ada di sini seperti itu di 0812 80 80 2150. Nah, kemudian tadi untuk yang program sedekah umroh ya, itu juga sudah dikirimkan linknya di grup ya Bapak Ibu. Atau nih coba saya buka juga di sini ada ya. Ada di website ya di program sedekah umroh. Nah ini Masya Allah. Salah satu ada beberapa ya, ada beberapa calon-calon yang akan diberangkatkan umroh nih dari program sedekah umroh ini ya, Masya Allah. Ada Bapak Didi, Bapak Rahmatullah, dan juga Abah Latif. Jadi kalau misalkan dari Bapak Ibu ada yang ingin membantu juga untuk Pak Didi, Bapak Rahmatullah atau Abah Latif untuk pergi umroh gitu ya, bisa langsung buka saja website kami di sedekah.dutarizkia.com. Insya Allah aman ya Bapak Ibu, karena memang ini sudah terintegrasi dengan sistem digital dan jumlah nominalnya ya, progresnya itu juga terbuka seperti itu. Ya mungkin itu saja ya untuk informasi singkatnya. Kalau misalkan ada dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan ya terkait materi dari Pak Alfian tadi sebelum diakhiri ya, karena mungkin tadi kan belum ada sesi tanya jawab, bisa mulai ditanyakan saja dari sekarang. Apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materinya? Untuk materi tadi 9 pintu akselerasi rezeki ya, Masya Allah. Apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Bisa langsung tanya ya Bapak Ibu. Mungkin kalau mau on mic bisa atau di kolom komentar juga bisa. Assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Ahdan Eh, ya? Dari Zulkifli ini. Oh, Bapak Dari Zulkifli. ya, Oh iya, baik Bapak. ini ini baru bergabung saya nih. Oh Tadi iya. ada acara jadi baru dengar. Tadi di ujung bicaraan Bapak nih, Bapak Alpian apa nih? Katanya tadi ada dengar umroh gratis tuh. Bagaimana itu? Nggak jelas saya baru datang soalnya. Siap. Baru bergabung. Insya Allah besok ya, akan dijelaskan oleh Pak Haji Komar. Jadi memang kita ada program Pak buat mereka yang pengen jadi duta umroh. Ya, caranya memang dengan jadi affiliate atau marketing lah duta umroh. Ya, Hmm. Insya Allah besok dijelasin di jam 8 ya. Besok itu memang ada program yang memang kita buat ya untuk ada challenge sih ya. Salah satu challenge-nya ya misalnya ngajak 5 orang nanti gratis satu itu kita ada program seperti itu. Dan ada juga Ah, memang iya. program-program ya apa namanya yang memang kita berikan untuk para duafa, kemudian ada juga untuk yang penghafal Quran ataupun marbot masjid ya yang memang apa namanya kita punya program namanya sedekah umroh ya itu ada di apa namanya Google searching aja sedekah umroh Duta Rizkia. Nah nanti insya Allah di situ ada programnya. Jadi ada beberapa programnya insya Allah besok dijelasin Pak Haji Komar ya di jam 8 Pak besok kalau bisa ikut Iya. ya bisa nge-save nomor saya juga di Hmm. 0896 0316 9223 ya. Insya Allah nanti saya akan kasih linknya. Nah, besok akan dijelasin detail bareng Pak Haji Komar bagaimana sih teman-teman ya yang pengen umroh ya tapi memang nggak punya biaya tapi pengen banget nih umroh ya. Nah, kita ada challenge di Duta Umroh ya program jadi namanya marketing akademi marketing duta umroh ya jadi memang nanti ada pelajaran-pelajaran marketing dan juga selling untuk memang bisa jadi siar baitullah atau dakwah tentang umroh ini Bapak ya Insya Allah besok kita jelasin Pak detail Kalau ini Pak, kalau kita dari jauh nih Pak, dari Palembang nih gitu, bagaimana nih Pak? bisa Pak Insya Allah bisa ya biasanya kalau kita memang sementara ini banyak penerbangannya memang dari Jakarta ya cuma bisa-bisa aja bahkan ada yang dari Makassar kemarin bisa. Nanti kita pembelajarannya juga online, Pak. Ada yang online. Jadi ada rekaman juga, ada pembelajaran online juga, ya. Jadi insya Allah Ya, ya. sebenarnya program ini bisa kita ikutin walaupun dari jauh, ya. Asal ngerjain PR-nya, Iya, biasanya insya Allah bisa. iya, Gitu, iya. Pak. Makasih. Siap. Terima kasih banyak. Iya. Baik, terima kasih Untuk banyak alumni Bapak. dapat tambahan diskon Oh lagi. iya. Insya Nah, Allah. ya Ya. insya Allah ya Ibu. Boleh nanti japri, japri lagi ya. Untuk alumni insya Allah ya. Ada ya diskon diskon insya Allah nanti langsung aja. Oke, ada lagi mungkin sahabat semuanya yang mau bertanya ya. Jadi insya Allah sahabat semuanya sebenarnya kita ini tiap Kamis itu ada kajian akselerasi rezeki dan mudah ke tanah suci. Itu kajian rutin yang kita persembahkan untuk sahabat-sahabat semua yang memang pengen akselerasi rezekinya gitu ya dan memang punya keinginan untuk ke tanah suci di tahun ini ya jadi program ini kita persembahkan ya untuk mereka yang komitmen ya dan gratis ngaji ya kita setiap Kamis ya itu ngaji dan di Jumatnya Jumat ini program buat mereka yang memang pengen umroh gratis tadi dengan cara memang jadi marketing umroh jadi caranya ya mau nggak mau ya nanti jadi marketing umroh kita ada komisi 2 sampai 3 juta per closing ya Bapak Ibu dan kita juga nanti akan ada materi-materi bimbingan ya jadi eh, Bapak Ibu nggak ditinggal karena ada pembimbingnya juga yang akan membantu Bapak Ibu semua bisa akselerasi rezeki dan mudah ke tanah suci gitu.
Ya, tadi yang sudah nge-save nomornya silakan bisa juga save nomor admin di 081280802150 ya. Silakan tanya program boleh, pengen ikut umroh gratis boleh, pengen ikut program sedekah umroh boleh, pengen ikut nabung umroh juga boleh ya. Kita sudah ada programnya kok ya, teman-teman silahkan ya hubungin ke apa namanya admin di 081280802150 itu. Siap, ada lagi pertanyaan? Oke. Sepertinya sudah cukup ya, Pak. Oke, kalau Ada sudah ada dari Bapak Endang. Kalau ke 9 kunci rezeki, kalau belum terlaksana, apakah ada dampaknya, Pak? Masya Allah. Ya, intinya gini, eh, teman-teman. Jadi kita ini memang ya harus punya apa ya azam. Azam itu apa sih? Tekad kuat ya. Dan Allah itu memang nggak ngelihat hasilnya, tapi bagaimana tekad kita dalam berusaha ya. Jadi ya yang dihisap oleh Allah itu kan lingkaran yang kita kuasai. Ya bagaimana ya ketika kita dapat masalah ya kita mengeluh atau malah berbenah atau introspeksi diri. Ya ketika kita dapat tantangan kita tertekan atau tertantang. Ya jadi itu ya fokus kita ke lingkaran yang kita kuasai. Ya nah dampaknya ya sebenarnya ketika teman-teman lihat ya misalnya nih eh, takwa tadi. Nah, lawannya takwa kan berarti tidak bertakwa berarti kan misalnya bermaksiat. Bermaksiat dampaknya apa ya? Dampaknya tadi hati tidak tenang, ya, rezeki tidak lancar, ya, ataupun punya duit selalu habis, ya. Atau beberapa orang itu ya apa namanya uang mungkin dimakan setan gitu, gitu-gitu Hmm. ya banyaklah dampak yang terjadi ketika kita bermaksiat ya sebenarnya. Nah, memang dampak itu ada yang langsung, ada yang memang ya numpuk ya kan, ada yang memang gak langsung ya gitu. Memang ya setiap perbuatan kita itu semua berdampak. Dampaknya bisa pahala, bisa dosa. Nah, ketika kita itu memutuskan untuk bertakwa, ya dampaknya pahala, ya. Tapi kalau kita memutuskan untuk bermaksiat, berarti dampaknya dosa. Ya, dampaknya apa? Maksiat. Akhirnya apa namanya? Neraka, ya kan? Begitu. Kalau kita tidak bertobat, segera bertobat. Taubat juga begitu. Dampaknya ya luar biasa, ya. Gitu. Jadi ya selalu ada dampak. Dampak itu kan ada dua, ada dampak positif atau dampak negatif, ya kan? Tapi insya Allah kalau kita melaksanakan 99-nya, coba berusaha untuk melakukan 99-nya, dampaknya luar biasa. Ya. Jadi saya sendiri ngerasain, Pak, eh, apa ya, ketika melakukan rutin sedekah subuh, kemudian ya mulai rutin jaga apa namanya sholat, ya, dan berusaha bisa umroh walaupun pada waktu itu nggak punya uang ya. Eh, tahun lalu saya umroh gratis, Pak. Alhamdulillah sama istri ya. Tapi bisa gratis kenapa ya? Salah satunya saya 4 bulan sebelum umroh itu ya, saya bantuin para agen umroh untuk bisa ya kan siar Baitullah ya. Dan alhamdulillah Allah kabulkan. Kita disuruh milih waktu itu sama travel. Terserah mau umroh paket apa aja. Hotelnya mana aja pilih. Maksudnya bukan mananya, maksudnya hotelnya mau yang berdua sama istri juga boleh, ya kan. Nah, eh, bahkan apa namanya setelah umroh, ya itu banyak banget memang keajaiban-keajaiban yang saya dapat. Ini apa ya cerita saya ya, ya. Dan saya ngerasain memang umroh itu jadi batu loncatan untuk akselerasi rezeki. Saya punya penyakit Pak, yang 5 tahun itu saya ke dokter manapun nggak sembuh-sembuh Pak. Jadi autoimun lah. Itu berdampak pada kaki saya ya 5 tahun. Saya ke dokter bahkan ke rumah sakit yang ya lumayan oke gitu, misalnya kayak Siloam dan lain-lain, gonta-ganti obat, nggak sembuh Pak 5 tahun. Tapi Masya Allah, saya doa sama Allah waktu itu
ya keajaibannya luar biasa ya. Penyakit saya alhamdulillah hilang. Walaupun memang ada sunatullahnya juga ya. Akhirnya saya ketemu satu dokter dari Vietnam, dan itu juga saya nggak punya duit untuk ikut treatment dokter ini karena alatnya ini langsung dari Vietnam, dan dokter ini spesialis banget psoriasis pada waktu itu, ya luar biasa. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan lunas ya pengobatannya, dan alhamdulillah oke. Dan saya banyak banget ya kayak kemarin punya hajat untuk eh, ngasih orang tua mobil gitu, bisa jadi ya banyaklah keajaiban-keajaiban yang saya rasain ya. Termasuk ngerasa lebih tenang karena ya bener Sebenarnya kayak kalau yang umroh itu bisa menghilangkan ada kefakiran ya. kayak kain Ya. ya Itu sih pernah sahabat semuanya gitu ya. Kang Riyad siap. Nanti rekamannya ada ya Kang Riyad ya. Insya Allah ada rekamannya. Teman-teman bisa ulang rekaman ini dan gratis ya. Sekali lagi ya sahabat semuanya, kita ada program sedekah umroh, ada program nabung umroh, ada program marketing umroh atau duta umroh. Nah, silakan. Atau teman-teman kalau punya uang, silakan ikut ya program-program kita ya yang memang berbayar, misalnya umroh Lailatul Qadar, kemudian umroh awal musim dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman, mas saya benar-benar nggak punya uang nih, tapi tahun ini komitmen pengen umroh gitu, atau pengen mengumrohkan orang tua, ayo gitu bareng-bareng. Saya punya programnya. Salah satu programnya adalah akselerasi rezeki 99. Bagaimana 99 hari kita itu komitmen untuk melakukan ya 9 kunci pembuka rezeki tadi. eh, Temukan keajaibannya di tidak tahu ya. Salah satunya memang di 99 hari jaga diri untuk tidak bermaksiat, jaga sedekah subuh, jaga sholat ya. Tadi ada 9 kunci ya, teman-teman bisa pelajarin lagi. Dan itu luar biasa sahabat semuanya, efeknya sangat-sangat luar biasa ya. Jadi saya ngerasain banget keajaiban yang memang Masya Allah luar biasa. Itu ya sahabat semuanya. Jadi buat yang tadi ketinggalan, nanti bisa dapat rekamannya. Save aja nomor saya. Yang tadi yang pengen umroh gratis, silakan save nomor saya, atau yang pengen sedekah umroh ya, atau save nomor admin di 0812 80802150 ya, silahkan di save. Nomor saya juga boleh 0896 0316 9223. Itu sahabat semuanya, mungkin itu aja dari saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam kembalikan ke Kak warahmatullahi Sakira. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Alfian atas penyampaian materinya, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah hadir dan bergabung sampai akhir. Ya, insya Allah nanti akan ada rekaman Zoom-nya juga yang diupload di YouTube ya, akan di-share juga linknya nanti ke grup-grup WhatsApp seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya pada kajian Akselerasi Rizkia pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya tutup. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu yang telah bergabung. Terima kasih juga Pak Alfian atas penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima sahabat kasih semuanya. banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.